Terima kasih kami sampaikan kepada pemateri kita atas penjelasan pandangan umum. Mungkin ada pertanyaan dari audiens seputar pandangan umum yang telah dijelaskan oleh Ustadz Idrus Al-Hasni. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan satu buah pertanyaan. Bagaimana hukumnya mayit yang tidak dimandikan dan tidak dikafani akibat terkena COVID? Dan siapa yang berdosa? Juga bagaimana nasib si mayit tersebut? Ya, ketika mayitnya terkena COVID. Ya, yang pertama sebenarnya gini. Yang jelasnya hukum untuk memandikan jenazah itu seperti tadi, yaitu fardhu kifayah. Ketika nggak ada yang mengerjakan sama sekali, maka semua orang di situ dinyatakan berdosa, kan itu ya. Nah, terkait masalah untuk menggugurkan dengan tidak dimandikan dan tidak dikafani, itu adalah kalau sudah dalam kondisi benar-benar darurat dan tidak memungkinkan, maka baru boleh. Tapi selama masih ada jalan untuk bisa dimandikan dan juga dikafani, maka tetap wajib. Kalau tidak bagaimana? Ya berdosa. Bisa siapa? Ya orang yang bisa punya pengaruh di situ bisa menjadikan berdosa semuanya juga. Terlebih khususnya juga ya Pak, ya pihak rumah sakit paling utamanya. Pihak daripada kesehatan yang paling utamanya. Ya, soalnya masalah gini, yang kita berapa kali ya untuk menyampaikan ini. Bahkan kita punya teman dokter itu sampai kita ajak coba untuk diskusi. Apa masalah kendalanya? Ketika tidak mau dirawat itu Pak. Loh, karena kita apa? Membahayakan. Loh, permasalahannya bahaya mana saat dia mati sama saat dia hidup? Paham? Masalahnya kalau hidup masih dirawat kok, walaupun perawatnya pakai APD ya, alat pelindung diri, kan dirawat nggak? Dipasangkan selang, dipasangkan ini, merawat nggak itu? Bahkan kalaupun bersentuhan nggak dengan si orang yang sakit, bersentuhan nggak? Bersentuhan. Kok heran saat mati malah dianggap lebih bahaya, tambah nggak boleh untuk disentuh sama sekali, padahal masih selama dia hidup masih dia dirawat. Ini yang pertama. Kemudian perawatan untuk memandikan itu bisa tanpa harus disentuh, karena intinya hanya tadi meratakan seluruh tubuh menggunakan air. Kita bisa menggunakan semprotan untuk pembersih mobil itu kan juga bisa. Ya penting ya jangan terlalu kerasnya curut gitu ya, enggak. Nah, artinya untuk meratakan itu kan memungkinkan. Loh, kenapa tidak? Kok malah tidak ada sama sekali? Nah, ini termasuk bentuk apa? Pengkhianatannya sebenarnya mereka. Ya, ini yang sebenarnya paling bertanggung jawab Pak. Ya jelas mereka untuk kesehatan yang menutupi. Kalau sementara mereka ngomong kepada kita sudah dirawat dan ini kenyataannya tidak, ya jelas mereka yang nanti bertanggung jawab di akhirat. Paham ya? Tapi kalau kita tahu, lah ini masalah gak dirawat, ya berarti orang-orang yang tahu ini yang akhirnya juga ikut kena tanggung jawab. Paham ya ini? Ya, jadi tetap untuk permasalahan sebenarnya termasuk mengkafani pun, mengkafani cukup banyak, pokoknya menutup. Walaupun tanpa harus menyentuh, kainnya agak lebar, taruh di atasnya. Cara bawanya pun kalau perlu nggak perlu menyentuh pakai tangan, pakai alat, ya boleh. Setelah dimandikan langsung dia taruh di atas kain, kemudian langsung bungkus gini dan diikat dengan rapat, kalau perlu ditambahkan yang terbuat dari plastik, sama sekali nggak terkena. Ya, itu sangat memungkinkan kok. Kenapa kok tidak? Nah, ini kan baru setelah banyak desakan, baru sampai terjadinya keributan, ambil paksa dari rumah sakit, baru mereka mulai tergerak buat tim pemandi jenazah COVID. Lah kan aneh sekarang. Itu loh, makanya itu sebenarnya karena banyak desakan juga, ya, yang baik yang di kabupaten mau yang di kota. Sekarang baru ada timnya. Itu kan jadi masalah juga. Ya apa sebenarnya? Ya sebenarnya kalau memang memungkinkan untuk
digali sebelum berupa, bisa jadi kewajiban walaupun harus digali ulang. Ada lagi lebih parah, dihadapkan kiblat pun tidak. Lah ini juga ya, ini terkadangnya kita apa? Tertutup dari kita. Mereka nggak mau transparan kepada kita, ya. Akhirnya apa? Semuanya serba ditutup. Alasannya satu, darurat, ketakutan, ini bisa membahayakan dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya apa? Aneh juga kalau mau ditanya bahayanya ketika sudah mati. Kalau hidup enggak bahaya. Ya, itu kan jadi permasalahan. Itu sekarang aja kemudian baru ada mulai tim untuk ini. Ya ini Allah sudah, kalau yang sudah terjadi yang dulu-dulunya ini. Ya, yang jelasnya siapa nanti akan bertanggung jawab itu. Yang sudah sering untuk bahkan kita pun menyampaikan kadang-kadangnya ini, ya, tapi dari mereka terkadang juga masih menganggapan lainnya. Paham ya? Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Tadi Ada pertanyaan lagi. Ya? Kasihan enggak kotor. Ini bersih apa kotor? Dari Oh enggak ya. Bukan kayak tayang. ada yang mau bertanya lagi? Monggo. Kalau enggak ada bisa langsung kita. Iya. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, seandainya merawat jenazah yang dua tubuh, seperti halnya di berita itu ada dua orang satu tubuh. Nah, seandainya yang satu itu meninggal, lah apakah cara merawatnya itu bagaimana? Cara merawat jenazah yang meninggal dari satu tubuh tersebut. Sekarang permasalahannya ya ini kita upayakan untuk sekarang yang lebih rasional dulu ya, yang lebih masuk akal dulu. Sekalipun untuk permasalahannya kita usahakan yang pertama yang lebih masuk akal aja ya, yang gitu-gitu insya Allah nggak akan kalian dapati. Kalau untuk terkait masalah hukum untuk seperti itu ya sama nanti termasuk seperti hanya orang yang mati yang hanya mungkin mati ibunya, seperti perempuan yang hamil yang kemudian mati ketika di dalam kandungannya ada janin yang masih hidup, atau sebaliknya ibunya hidup janinnya mati. Ini kan pastinya membutuhkan, kan pastinya apa? Ya ketika ada kemungkinan untuk harus dirawat untuk bisa dipisah di antara keduanya, ya berarti bisa menuntut untuk demikian. Termasuk seperti janin yang mati di perut mengharuskan harus disesar dengan diambil, ya berarti harus untuk dilakukan demikian ya, karena ini yang menuntut untuk dirawat. Tapi kalau sudah menemukan, dan hampir rata-rata apalagi kalau sudah bertubuh yang satu itu, karena apa, yang rata-rata itu enggak terpisah dalam organ bagian dalam. Yang satu mati, yang satunya enggak akan lama untuk bertahan hidup, lebih banyak gitu ya, lebih banyak gitu ya, berarti apa, ditunggu matinya juga yang satunya, insya Allah lebih cepat. Mungkin kalau anunya itu Ustaz, kalau ibunya meninggal kan janinnya harus dilihat dulu ya, apakah masih hidup apakah tidak ya, itu ya. Bagaimana ya, itu kan permasalahannya kan itu di mazhab kita sebenarnya ya, di mazhab kita itu, di mazhab Syafi'i itu bisa untuk kita syakku batnil ya, untuk mengeluarkan janin ketika ada harapan kan kalau in rujiyat hayatuhu, kalau diharapkan si janin dalam perut itu masih bisa diselamatkan dan masih tetap hidup ya, makanya apa ya, pertimbangannya ya dari pihak dokter alul khibrah, karena mengapa, oh ini masih hidup, kira-kira kalau dilakukan operasi bisa menjadikan keselamatan untuk janin enggak, iya, baru bisa dilakukan.
Dan itu pun karena menganggap apa? Hayatul janin a'dham min hadki hurmatil mayyit. Dengan dibelah itu kan termasuk menghilangkan kehormatannya mayit karena menyakiti. Itu kan haram. Tapi pertimbangannya kalau mayit janin itu dibiarkan mati itu lebih berat lagi. Makanya menyelamatkan nyawa mayit si janin lebih dianggap lebih besar ya daripada harus melukai dan membelah perutnya si mayit. Makanya kenapa lebih diutamakan itu. Ya, itu pun di mazhab kita ya benarnya. Ada perbedaan di mazhab Hanafi itu tetap tidak membolehkan. Kenapa? Karena membelah perutnya mayit itu mafsadah al-muhaqqaqah. Ya, mafsadah al-mafasid al-muhaqqaq itu muqaddam alal maslahah al-mutawahhamah. Daripada maslahat tapi masih anggapan bisa diselamatkan tapi pasti selamat apa enggak? Belum tentu. Lah itu. Ya, tapi di mazhab kita tetap ya. Gitu. Ya. Satu pertanyaan lagi terakhir biar genap 3. Ada pertanyaan lagi? Iya, biar ganjil 3 berarti Ustaz. Ada? Mungkin kalau gak ada Al-Fakir sendiri mau tanya Ustaz. Biasanya kalau ada orang yang hendak meninggal itu Ustaz, kan macam-macam orangnya, ada yang sakit lama sembuhnya itu gak kuat apa-apa gitu. Pas waktu talqin mayit itu kalau la ilaha illallah takutnya pada lafaz la ilaha itu meninggal. Itu bagaimana kalau seumpama mayit hendak mengatakan la ilaha illallah tetapi pada lafaz la ilaha mayit meninggal duluan, apakah mayit bisa menjadi murtad? Ya, murtad. Yang jelasnya ya kalau memang tidak ada yang di situ kan pastinya untuk urusan murtad dan lainnya harus ada qasad. Ya, ini kan urusannya kepada i'tiqad. Karena permasalahan itu adalah ada qasdul lafzi li maknanya memang tujuan untuk nafyil ilah, meniadakan Tuhan, ya berarti sudah dipastikan bisa jadi murtad. Tapi permasalahannya kalau itu adalah sebenarnya upaya untuk mengucapkan la ilaha illallah belum sempat mati duluan. Lah itu bisa jadi apa? Sudah tetap dianggap dia adalah sebagai seorang mukmin. Jadi nggak bisa untuk kita langsung mengatakan oh ini berarti murtad. Karena apa? Hanya la ilaha. Apakah dia menyatakan itu karena meniadakan ketuhanan sama sekali? Nah, terbukti dari masa hidup pun dia adalah seorang muslim. Ya, adalah seorang muslim. Nah, karena terkadang ada apa? Yang sifatnya itu langsung ada yang dari mereka itu ya cuman la ilaha illallahnya. Itu di akhir ayat karena dianggap oleh ulama apa? La ilaha illallah yang sudah fil qalb. Di antara mereka itu ada kan apa? Jadi ada di akhir hayatnya itu membawakan satu hadis. Ya. Hadisnya apa? Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, meninggal. Belum sempat la ilaha illallah. Karena hadis itu kan riwayatnya bahwasanya Nabi SAW bersabda afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Beliau saat itu mengucapkan afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, meninggal. La ilaha illallah yang langsung di hati sudah. Itu. Ya, apakah berarti tidak ada la ilaha illallah? Oh, dia min ahli la ilaha illallah. Bukan harus membutuhkan terlafaz dengan hanya lisan, tapi kita tetap menjadikan dia untuk upayakan dalam talqinnya bagaimana? Tetap kita talqin. Terus walaupun hanya berhenti di situ, kita tidak menghukumi dia menjadi seorang murtad karena apa? Dia justru upaya mengucapkan la ilaha illallah. Ini terucap kalimat itu sudah pasti adalah apa? Dari hati sudah ada la ilaha illallah, mau disalurkan melalui lisan, diwujudkan melalui cuma belum sempat sampai sempurna ucap sudah mati. Nah di sini misalnya yang jadi korina sudah dia sebenarnya orang mukmin. Paham ya? Udah? Cukup. Ayo. Terima kasih. Mungkin langsung praktek. Saudara Ausof Basori. Naik.
Nah, ini sekarang ya. Ini posisinya kan sudah menghadap ke arah kiblat. Kalau memang awalnya tidak posisi seperti ini, ya berarti sekarang kita kan ke kiblat. Ini pindah ke sana enak. Ya, lewat sini langsung. Langsung lewat sini. Tuh. Ayo. Posisinya kan ini sudah menghadap ke arah kiblat ya. Nah, kalau pas matinya nggak menghadap sini, ya berarti sekarang kita rubah untuk menghadap kiblat. Nah, tadi kan di antara pertama anjurannya saat awal mati, yaitu apa? Kita menutup mata, kan itu ya, memejamkan mata. Ya, tadi ya. Kalau semacam ini, intinya kan kalau kita lihat ya dari ini ditarik dari atas, tarik dari atas ke bawah gini. Tuh, ya, begini kan. Ini pun juga kita ini buka dulu matanya ya. Nah, kita tarik dari atasannya, nah ke bawah pelan-pelan. Ya, itu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya yaitu apa? Kita mulai untuk membuka seluruh pakaiannya dan mengganti dengan tadi apa? Yang anak rekomendasikan kain apa tadi? Spray. Ya, kita anggap ini dari kain kafan, bukan agak lebar ya. Jadi tata cara untuk mengganti dan melepasi pakaian, kainnya ditutupkan dulu sehingga saat nanti melepas adalah apa? Di bawah kain, jangan dilepas gini, kalau gini kelihatan aurat nanti, tapi di bawah kain ya. Nah, ini makanya seperti itu kayak gini ya, kita tutup. Mungkin ada yang bisa bantu untuk asistennya ke sini, ya. Nah, kita tutupkan, ayo. Ya, dua. Ya. Di sini dulu. Nah, ini dari sini lihat, karena upayakan ini dilakukan adalah apa? Dalam waktu dekat setelah kematian, yaitu ketika jasad masih dalam keadaan lemah, supaya apa? Lepaskan seluruh pakaian. Kita mudah untuk melepaskan, dan perlu diingat, perhatikan khususnya untuk pakaian. Kalau dia menggunakan pakaian baju koko, tetap kita lepas, dan jangan main merusak alias menggunting. Paham? Kenapa? Ini mal. Ini kan pakaian bekas, ini kan masih harta enggak? Bernilai enggak? Berarti ini kan jadi peninggalan, jadi tarikah. Ini kan berarti jadi miliknya ahli waris. Lebih dari ahli waris, ada yang mahjur alaih, ada yang yatim, ataukah ada anak yang gila. Wah, ayah lagi. Jelas nggak? Karena itu upayakan untuk dilepas, rusak. Kecuali kalau tidak memungkinkan, dan itu pun jangan main potong. Kalau enggak, kamu yang tambah dosa dan wajib ganti. Justru mana deh? Karena itlafu malil ghair, apa? Izin ke ahli waris. Ini sudah kaku, karena biasanya dari rumah sakit sudah terlanjur kaku. Ya apa? Kita nggak bisa untuk melepaskan sendiri langsung, ini nggak bisa, kecuali potong. Nah, ini apa? Kita minta izin untuk potong. Gak apa-apa ya untuk kita rusak ini. Nah, izin apa? Ini loh hal-hal sepele yang justru banyak orang berdosa. Jelas nggak? Ya, karena ini tapi justru berakibat dosa. Makanya apa? Izin, kita izin potong supaya nggak kena doman. Apalagi kalau ada anak yatim, nggak mungkin kan juga apa? Nanti ditadmin ya, supaya untuk apa? Nggak ada beban untuk kita kepada anak yatim, gitu. Jelas ya? Nah, cara ngelepasnya bagaimana? Seperti saat dia kalau masih hidup. Kalau kaos gini, ya berarti kita tarik kaosnya sampai kepada bawah ketiak. Nah, kita lepasi yang bagian lengan, seperti kalau kita ngelepas kaos itu ya, gini. Cuman kan nggak bisa langsung tarik gini pun, kalau mungkin kan iya boleh, kalau enggak ya lengannya dulu kanan kiri
setelah itu tinggal kepala. Seperti orang kalau melepaskan pakai kaos, kalau baju ya juga demikian, ini dilepasi semuanya, tinggal untuk lengan dulu kanan, lengan kiri, tengah dudukkan, ditarik dari bawah, itu pakaian. Sarung. Ikatan sarungnya dari bawah kain seperti ini. Dilepaskan, setelah sarung itu dari bawah, semacam ini kita tarik, loh. Ya, kain supaya kita tetapkan di atas ini nggak sampai terbuka. Ini kalau sudah ikatan sarungnya sudah lepas, kan kita tinggal tarik aja dari bawah. Mungkin dibantu dengan kakinya diangkat gini, loh. Paham ya? Bisa dibantu diangkatkan ini, loh, seperti ini diangkat. Nah, termasuk celana dalam. Jadi celana dalam pun ya dengan dari sisi sini turun sedikit, ganti dari sini turun sedikit. Kemudian kalau perlu kadang-kalanya apa? Harus dimiringkan sedikit, dimiringkan gini. Ditarik. Paham ya? Nah, tarik ke bawah. Semuanya kita upayakan jangan rusak. Nah, kalau sudah semuanya terlepas ya. Nah, ini kemudian kita cara untuk mengikat. Ini ya. Ikatan yang pertama untuk di dagu, ya, gunakan kain yang lebar, jangan kecil, jangan gini, supaya apa? Nggak menyakitkan dan nggak sampai ngecap gini. Biasanya kadang-kadang kalau tarik kan ngecap gini. Nah, tapi gunakan untuk melebar, supaya nggak menyakitkan ke mayit. Nah, lihat, ambil dagu gini, ya, ini kan lebar kan, ya, tarik ke atas. Nah, paham ya? Ini dagu ini kan kalau apa? Turun saja. Nah, itu yang kita tariknya di sini supaya dagu ini keangkat, sehingga nutup mulutnya, tutup. Itu ditujukan untuk apa? Di samping supaya nggak terlihat menyeramkan. Kan kalau buka kelihatan mulut terbuka lebar kan menyeramkan. Kemudian itu Pak, jaga supaya Pak nggak ada binatang masuk atau angin. Seperti yang katakan tadi ya, angin gampang mudah masuk melalui mulut sehingga perut gampang kembung. Paham? Ya. Kemudian juga apa? Di tangan. Tangan itu biasanya apa? Sebenarnya tangan itu bisa kita ikatnya adalah di jari, jempol, tapi bisa juga kalau jempol kurang, kita ikatkannya itu adalah di pergelangan. Tapi biasanya umumnya langsung ke pergelangan gini. Ya, pokoknya ambil lebar. Ya, supaya kelihatan aja, enak agak tinggi. Ya, gini ya, buatan lebar. Jangan walaupun lebar tapi tariknya gini, loh, sama aja. Ini menyakitkan. Paham nggak? Jadinya kecil kan ini ya, menyakitkan. Tapi apa? Tetap buatan untuk lebar supaya nggak menyakitkan. Nah, karena ini tujuannya bukan mengikat rapat, tapi yang penting ini nggak sampai lepas untuk tangan ini nggak sampai kemana-mana. Hanya itu aja, hanya gini. Ya, enak lagi ya. Kemudian yang ketiga, kaki. Kaki itu sunahnya, anjurannya sebenarnya apa? Terjempol. Kaki itu sebenarnya terjempol. Cuma, nah ini terkadang begini sebagai contoh diantaranya. Dan ada apa? Kakinya orang itu yang nggak bisa untuk tegak gini, seperti ini diantaranya. Tapi kadang-kadang miring gini. Nah kalau ini ditarik jempol berat. Nah, coba ya. Lah kalau ini kan sebenarnya ini saking loh, ini kalau ditarikkan jempol gini agak berat. Biasanya, cuma ini karena masih hidup, iya. Nah, sebenarnya sunahnya itu jempol aja cukup gini, yang diikat. Tapi kalau terlalu berat, kita tambahkan di sini. Jadi ikatannya nanti ada tambah 2. Di sini kita ikat, ya, bawahnya ini, ya. Nah, kalau ini sudah merapat, ini merapat, kita tambahkan ikatan di jempol gini, itu gampang, lebih ringan maksudnya, ya. Ya, ini jadi ditambahkan di sini, ikatan di sini, terus jempolnya ini kan agak lebar. Nah, ini ditambahkan untuk diikat supaya jadi merapat gini.
Paham ya? Nah, ini kalau sudah diikat, ini kan sudah selesai ya, ikatan. Kemudian apa? Kita tambahkan tadi pemberat. Ini bisa kita taruhkan, tinggal di atas. Langsung di atasnya. Kalau memang nggak langsung dirawat tapi sampai besok, biasanya kadang-kalanya mati tapi besok baru dirawat. Kita perhatikan, kita biasanya mau merawat langsung setelah mati kita rawat. Di umumnya di kampung ya, kita biasanya apa? Kita buat malah untuk semakin mendekati ke waktu untuk disolati. Ini kita tanya, jenazah jam berapa disolati? Itu pasti ketika kita diminta untuk mandikan, jenazah jam berapa disolati? Jam 10 misalkan, maka jam 6 kita baru untuk memandikan. Biasanya 4 jam sebelum bawa ke masjid, saat itulah kita mulai merawat. Paham enggak? Langsung malam, besok jam 10 malam baru langsung dimandikan. Jelas enggak? Nah, ini kadang-kalanya kenapa kok demikian? Itu banyak resiko. Resiko apa? Resiko najis. Resiko keluar najis. Lah, kalau keluar lagi dari mulut, najis dari dubur, kalau sampai mengena ke kafan akhirnya nggak bisa disolati, kecuali harus ganti kafan atau dan mensucikan lagi itu mayit. Repot. Makanya kenapa kita apa? Minimalisir dengan apa? Semakin mendekati waktu sholat. Tuh. Ini ada persepsi yang salah. Perhatikan. Persepsi yang salah. Apa persepsi salahnya? Menganggap kalau mayit belum disolati, belum dimandikan, maka mayit belum bisa dingaji dan ditahlili. Ada apa enggak? Banyak. Paham ya? Padahal urusan masalah dingaji dan disolati, tahlili tidak disyaratkan harus sudah dimandikan. Walaupun belum dimandikan, tidak boleh hanya disolati. Ngerti ya? Karena itu malam tidak dirawat, ini belum disucikan. Iya, silakan kalau mau Al-Quran tidak apa-apa. Tapi masalah Pak, untuk sholat aja yang belum boleh kalau nanti sudah dimandikan. Jelas nggak? Nah, ini kadang-kadang yang jadi persepsi salah soalnya. Kita banyak mendapati persepsi salah ini di masyarakat. Loh, itu keliru. Ya, ini sehingga Pak memaksa malam mati langsung saat itu juga dimandikan. Kalau memang saat itu juga akan tidak apa-apa. Tapi terkadang masalahnya Pak, dikuburnya besok tapi mandikannya malam. Ini risiko keluar najis lagi, kena kafan. Makanya tak ceritakan tadi, saat kita mandikan almarhum Kiai Subadar, kita sampai jam 3 malam tapi tidak kita kafani. Paham? Kenapa? Enggak risiko, akhirnya ganti kafan lagi. Kalau hanya keluar najis, kita cukup mensucikan, tidak perlu sampai ganti kafan. Makanya Pak, kita tutup kain ini aja, besok pagi kita kafani. Lah, karena besok langsung banyak rame orang mau sholat, nggak ada masalah. Paham nggak? Ngerti nggak ini? Ya, nah itu makanya tadi ya sudah di sini kemudian kalau sudah dipasangkan ini, kita anjurannya kemudian tadi mentalyin, melemaskan persendian. Ya, apa cara melemaskan persendian? Nah, yang itu adalah apa? Persendian yang pertama di tangan. Ini lakukan secepat mungkin setelah mayit mati, artinya sebelum kaku. Apa orang baru mati langsung kaku? Kaku enggak langsung? Baru mati? Dah. Nya kaku. Penyebab kaku itu karena ini, di setiap persendian kita ini
ada cairan pelumas. Ya, kalau kalian lihat nyembelih kambing, ya di perutnya itu, ini pelumas, kadang buat jenggot, ya itulah. Nah, cairan pelumas itu yang menjadi karena ada pelumasnya itu. Karena ada pelumasnya. Nah, kalau kita hidup akan tetap cair. Jelas nggak? Nah, kalau sudah mati, pelumas itu beku. Ini yang menjadikan saat begunya di posisi apa? Ya itu yang kaku. Makanya kalau apa? Dia posisi ini apa? Memanjang tangannya gini, ya kakunya akan begini. Kalau pas diikat gini, ya kakunya nanti akan gini. Tapi tidak langsung setelah mati langsung kaku. Karena itu caranya apa? Sebelum kaku kita gerakkan dulu terus itu persendian supaya apa? Mencegah pembekuan pelumasnya. Jadi supaya minyak pelumas yang di persendian itu belum sempat beku, kita apa? Kita cegah dengan cara apa? Digerakkan. Nah, kalau kita gerakkan ini apa? Akan tidak lagi membeku. Nah, kalau sudah tidak membeku seperti orang hidup, lemas terus. Dan itu bukan tidak tanpa praktek. Kita sudah mempraktekkan beberapa kali. Sampai perlu berapa kali? Paling tidak sebenarnya 2 kali. 2 kali itu sudah cukup, walaupun dari malam sampai esok hari. Kita bahkan pernah mendapati ada satu mayat kaget kita pas mandikan, loh kok benar-benar lemes, seperti orang tidur. Gak taunya ada saudaranya, oh ini pas murid kita sudah kita ajari untuk seperti ini. Kamu lemes sih tadi malam. Iya, berapa kali? Sekali aja. Cuman kalau bisa jangan sekali. Khawatir biasanya sekali itu masih lebih sering orang masih kembali kaku. Tapi kakunya tidak lagi separah kalau tanpa dilemeskan sama sekali. Artinya apa? Nanti masih lebih gampang dilemeskan walaupun kaku. Itu. Nah, bila tidak apa? 2 kali. 2 kali itu apa? Misalkan maksimal 1 jam setelah mati langsung upayakan untuk dilemeskan. Setelah itu apa? 1 jam lagi atau paling maksimal 2 jam setelah itu dilemeskan lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, walaupun setelah itu ditinggal sampai besok dia akan terus lemes. Jelas? Nah, dia akan terus lemes. Itu terus dan mendapatinya itu. Benar-benar seperti itu. Seperti orang dalam keadaan tidur. Ini seluruh daripada persendiannya ini masih lemes seperti orang baru tidur, orang-orang yang tidur. Nah, ini sekarang perhatikan caranya bagaimana. Ini karena apa, sudah diikat ya kita lepaskan dulu. Nah, ini untuk persendian yang di tangan itu yang dilemaskan, lihat jari, kemudian pergelangan, siku dan sampai yang di bahu. Caranya apa? Untuk yang di jari dengan cara digenggamkan gini. Tuh. Ya, yang di jari lihat diluruskan ya, digenggamkan. Diluruskan, digenggamkan. Ya, jadi gini. Sambil menggerakkan yang di pergelangan. Diputar gini. Paham ya? Jadi baru mayit yang baru mati, kadang kalau enggak gini. Kalau seperti ini kita ngerepot. Khawatirnya apa? Yang jadi masalahnya apa? Ini loh, menutup rapatnya ini loh. Kita kesulitan menyampaikan air ke sela-selanya ini. Terlebih yang di sini. Kadang-kadangnya gini, mayat itu. Dan ini sudah kaku seperti ini. Nah, ini sulit. Yang di ketiak sulit kita menyampaikan air. Padahal harus rata ke semua itu. Nah, makanya kenapa kok dilemeskan? Menyempurnakan dan memudahkan perawatan. Ketika lemes ini semuanya. Nah, makanya untuk tangan lihat pergelangannya ini ya, pergelangan digerakkan, diputar sambil yang jari-jarinya itu digenggamkan gini. Genggamkan, diluruskan lagi. Nah, berulang-ulang gini. Kemudian siku. Sikunya bagaimana? Dilipat. Diluruskan, dilipat. Luruskan. Sambil juga yang ke bahu. Jadi gini, loh. Ya, gerakkan ini. Nah, untuk yang di bahunya ini kan akhirnya tergerak. Nah, dah.
Kalau sudah seperti ini bisa dipasangkan lagi, ganti yang kiri juga demikian. Nah, ya, jarinya luruskan, kemudian ditekuk lagi, digenggamkan gini, luruskan lagi, nah, diulang-ulang pokoknya. Sekiranya jari ini, lah ini gerak semuanya gini. Ya, kemudian pergelangan diputar sambil kemudian siku, nah, dilipat, diluruskan sampai yang bagian bahu. Jelas ya? Nah, kemudian apa? Kaki. Kaki kalau tadi sudah diikat, ya kita lepas sementara. Nah, bagaimana yang posisi kaki yang kita lemaskan? Sama, pertama jarinya juga kita lemaskan gini. Nah, kok dingin ini? Ya, kaki jarinya dulu. Karena mati ini biasa gini. Tuh, dia turun gini. Jadi turun ke bawah gini. Ya, maka kita loh kok ini terus ini turun ini. Ya. Jadi lemaskan jari. Setelah itu apa? Ini yang di mata kakinya ini pergelangannya. Nah, kita putar. Ya. Kita putar sambil apa? Lutut. Lututnya lihat, ini kalau kadang-kadangnya kita kesulitan kalau di lutut sudah terlanjur kaku. Kalau yang di tangan, yang di siku nanti masih kita upayakan untuk bisa lurus. Tapi kalau yang sudah lutut ini yang kita kesulitan. Makanya upayakan ini saat masih lemes untuk dilemeskan. Jangan sampai dijadikan kaku dulu baru diupayakan dilemeskan, kesulitan. Ya, caranya bagaimana? Ini kita lipat, pegangi bawahnya gini. Nah, kita tekuk sambil terus ke bagian atas. Tuh. Paham ya? Nah, ini pakai di bawah kain ya. Jadi sampai bawah supaya tertutup. Tuh. Paham ya? Bisa, tuh. Nah. Paham ya? Ya, lutut kena, yang di bahan bahu juga kena. Kanan, yang kiri juga demikian. Kiri juga demikian. Kemudian apa? Bagian punggung. Sambil kita setengah dudukkan gini. Ya. Jadi sambil setengah dudukkan gini. Nah, jadi supaya apa? Supaya nanti itu apa? Karena akan nanti kita butuhkan untuk setengah duduk ini. Dalam apa? Mengeluarkan sisa kotoran di perut. Itu nanti, dan itu biasanya jarang dilakukan. Ya. Nah, ini kalau sudah, dan ini baru satu, gitu loh. Nah, nanti semacam ini misalnya 1 jam lagi ulangi semacam ini. Ya, ulangi semacam ini untuk yang kedua kalinya. Setelah itu kamu sampai besok gak ada masalah. Dia akan terus lemes. Ya, nah, kalau sudah semacam ini pasang lagi misalkan pemberatnya di perut, ya, tutup, ya, dan bisa untuk kita tunggu sampai perawatan besok. Jelas ya? Nah, ini sekarang mulai ke masalah perawatan pemandian jenazah. Nah, yang perlu dipahami dulu pertama, peralatan yang dibutuhkan. Peralatan yang dibutuhkan, yang pertama pasti alat untuk meja memandikan jenazah semacam ini. Ya, ini sebenarnya enak, walaupun kalau kita anggap masih terlalu lebar. Ya, enaknya apa? Karena air gak langsung jatuh, tapi langsung ada penampungan dan dia apa? Ada saluran untuk membuang nanti dengan selang. Supaya apa? Kita bisa memandikan di tempat yang steril, tertutup. Yaitu apa? Di dalam kamar. Makanya usahakan dalam ruangan, terlebih di situ ada kamar mandi dalam. Nah, itu lebih enak. Kenapa? Nanti kalau kita sudah memandikan, hanya tim yang memandikan yang masuk sama yang bantu. Selanjutnya pintu dikunci dari dalam, tidak boleh ada orang yang masuk. Kita buat steril. Dan sunnahnya mandikan itu tertutup, ada atap. Ini yang jangan sering keliru paham. Tidak boleh mandikan dalam rumah, harus di luar rumah. Akhirnya apa? Memaksa harus di luar rumah. Kadang-kadangnya padahal di dalam banyak ruangan untuk bisa digunakan. Ya, kenapa? Karena persepsinya nggak boleh, keyakinannya mandikan di dalam rumah. Paham nggak?
Ya, sebenarnya apa? Justru lebih afdol yang tertutup. Bahkan sebagian memakruhkan kalau terbuka bagian atap. Nah, kadang kita malah memaksa untuk di tempat yang terbuka, hanya menggunakan satir, bahkan seadanya satirnya hingga jadi tontonan. Ingat tadi amanat, ya, jaga aurat, jaga aib, termasuk dalam urusan ini. Makanya apa? Steril. Bahkan kalau kalian baru tahu, sekalipun keluarganya, jadi pemandi harus tegas. Kadang-kadangnya keluarga minta masuk, minta ngeliat, belum, nanti aja. Kalau sudah selesai, sudah bersih, kita kafani, baru silakan dilihat. Sekarang jangan. Paham? Kita sampai negesi gitu. Walaupun keluarga, saya keluarganya, tidak peduli ke keluarga. Sekarang yang amanat saya. Nah, yang sekarang dapat amanat sekarang adalah saya. Kita tutup kadang-kadangnya. Nanti aja, cuman kita kasih pengertian aja nanti. Ya, kita usahakan tetap nanti bisa dilihat semuanya. Tuh. Udah jelas ya. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan lagi tong untuk air, ya. Ini nanti apa biasa penggunaan, biasanya kita ini kadang butuhnya 2. Mungkin itu seperti yang di luar itu ya, tong itu 2, itu apa, 1 biasanya untuk air bersih, yang 1 untuk air dicampur dengan sabun. Karena perlu kita pahami Pak, kalian tahu sabun yang kita gunakan itu bukan hanya sabun, bukan sabun batangan yang kita parut kemudian untuk kita buat gosokan aja, enggak. Karena nanti sabun itu kita penggunaannya ada yang digosok dan ada yang dicampurkan dengan air. Yang biasanya sebenarnya yang dicampur air itu adalah apa? Menggunakan yang namanya sidir. Kalau kalian baca di kitab fikih, sidir. Ya, kalau diartikan kali daun bidara. Daun bidara itu sekarang memang di sini banyak, tapi untuk yang sudah berupa daun bidara yang lembut itu belum ada. Misalnya kita kadang bawa dikirimi dari Hadramut dan kita pernah coba. Itu yang nanti dicampurkan ke air, dilarutkan ke air. Nah, kalau itu tidak ada, baru diganti dengan sabun cair. Ya. Kita menggunakan ini sabun cair segini, ini kita 1 kali mandikan 2. Kita kadang gini ini 1 bulan ndak habis ya. Ini 2 sekali memandikan. Karena kita campur, kecuali kalau nanti kita buat ringkes baru, kadang nggak habis 2. Tapi biasanya umumnya kita habiskan ini 2. Ditambah lagi untuk ini sampo bayi. Ini nanti untuk gosokan di area wajah dan kepala. Kalau di tubuh yang lainnya kita gunakan sabun biasa, tapi untuk wajah dan kepala kita gunakan ini. Kenapa? Seperti yang di iklannya, tidak pedih di mata, supaya apa? Nggak menyakitkan kepada mayit. Paham ya? Nggak menyakitkan kepada mayit, makanya kita gunakan untuk yang di area wajah dan kepala itu sampo bayi. Nah, kemudian lagi ada yaitu apa? Tusuk gigi. Ya, tusuk gigi. Ini biasanya kalau di kampung ya, kita juga sambil menyampaikan yang apa di kampung biasanya menggunakan pelepah daun sirih, suruh itu ya. Pelepai, ya kan itu ya, batangnya. Memang umumnya pakai itu. Cuma kelemahannya itu terlalu lemah. Sedikit aja kadang-kalanya langsung patah. Akhirnya perlunya banyak. Lah, kita sebenarnya pakai tusuk gigi ini. Cuma kadang apa enggak terlalu tajam, gampang. Kalau urusan ini terlalu tajam, tabrakkan aja ke mejanya gini. Dan enggak tajam. Ya. Nah, itu nanti pokoknya ada teknisnya saja. Karena kita ajarkan. Ini untuk membersihkan yang di kuku. Ya, pakai tusuk gigi. Kemudian juga ada sarung tangan. Ini sarung tangan kita buat pakai kain kafan. Kalau bisa kain kafan yang murahan, kalau gini enak. Ya, kenapa enggak pakai yang karet? Ini lebih efektif. Kadang-kadang sarung tangan karet, kan itu ya.
Kalau itu karet, kalau nanti ketemu sama sabun licin, nggak banyak pengaruh ke kulit. Tapi ini kalau buat gosokan enak. Dan sekali memandikan kita perlu 2. Ini makanya buat sendiri gini. Tinggal dijahit buat sendiri seperti ini. Sekali mandi ini 2. Nah, kenapa perlu untuk ini? Karena yang kita gosok nanti juga di area aurat dan kemaluan, termasuk saat istinja. Sedangkan kulit ketemu langsung mubasyarah di area auratnya mayit, hukumnya haram. Makanya kita harus menggunakan penghalang, yaitu menggunakan sarung tangan. Paham ya? Di samping itu ada ini saya kita kain putih. Kain ini pun dari kafan kita buat kotak-kotak semacam ini. Kita buat enggak putus gini supaya enggak hilang. Nah, biasanya kita kalau mandikan itu taruh sini. Nah, gini. Nah, ya, untuk apa? Kalau perlu ngambilnya satu-satu. Buat apa ini? Membersihkan area lubang-lubang yang di muka, hidung, telinga, mulut, mata. Lah ini nanti membersihkannya pakai ini. Nanti kita praktekkan. Jelas ya? Nah, ini. Kemudian juga yang dibutuhkan kapur barus. Wah, ini habis ya. Kapur barus ini segini ini cukup 1. Cukup. Ya, untuk apa? Ini dilembutkan, kalau perlu diayak. Nanti untuk pertama untuk memandikan di basuhan yang terakhir kali pakai campuran kapur barus. Sama apa? Untuk mengkafani. Nah, kalau untuk kafan nantinya apa? Dicampurkan dengan ini, kayu cendana parut. Ini di orang jual kembang-kembang yang di pasar banyak. Ya, cendana parut. Ini kita campurkan untuk buat mengkafanan. Ya, untuk buat pengkafanan. Dan lagi juga kita perlukan apa? Benang, ya, benang putih. Kemudian kapas, ini ya, ini yang kita muskilkan sebenarnya. Tak kira majelisnya kita mungkin 2 kali katanya di awal. Kita kapas yang nggak siap sebenarnya. Kapas itu yang kita perlukan kapas gulungan. Kapas gulungan. Dan itu langsung 1 orang 500 gram, setengah kilo. Itu untuk 1 orang, bukan sedikit-sedikit. Itu kalau kita buka 1 sejadah besar itu 500 gram seperti ini. Kalau bisa apa? Kalau kita bukan masalah ke merek ya, tapi memang barangnya lebih bagus, lebih kuat semacam ini, nggak gampang robek. Itu merek One Made, ya, warnanya hijau pupus, kulitnya itu hijau kayak tembok itu, ya, bungkusnya seperti itu, hijau pupus. Itu merek One Made, itu bagus daripada yang warna biru. Ya, warna hijau pupus seperti tembok atas itu. Ya, seperti itu. Itu yang lebih bagus. Di apotek juga banyak. 500 gram. Jangan 250-an 2. Walaupun sama 500 gram kan. 250 tambah 250. Tetap tidak bisa. Kenapa? Yang kita butuhkan panjangnya. Nanti memanjangnya itu untuk lingkar perut sama kemaluan. Jadi pempes. Paham? Nah, ini sebenarnya yang kita belum siap akhirnya. Ya, ini kemudian juga apa yang kita butuhkan lagi, yaitu bukhur, apa, untuk dupa, bara api, ya, bara api sama dupanya. Untuk apa? Kita wangikan ruangan itu. Ya, wah, tidak boleh katanya bawa api ke mayit. Ini lagi mitosnya ya, kadang banyak seperti itu. Nah, untuk kita wangikan supaya apa? Pertama ya, buat yang mandikan, kalau ada bau yang kurang enak kita masih kuat tertutup bau wanginya. Ya, kalau enggak bisa jadi kalau orang enggak kuatan muntah-muntah di situ tambah jadi masalah. Yang kedua, kalau itu baunya adalah karena aib, tertutupi dengan bau wanginya dupa. Ruangan itu sehingga orang enggak sampai bau yang tidak enak. Ya, sehingga ketutup dengan baunya wanginya dupa. Makanya di ruangan itu kita dupa, kasih dupa. Ya, jelas ya. Dan lagi ada yaitu untuk apa? Tambahan kain memandikan beserta handuk. Ini kita kain memandikannya 2.
Ini ya, yang dicari adalah apa? Yang pori-porinya besar. Ini supaya apa? Mudah ditembus air. Karena supaya kita nanti membasuhnya bisa langsung dari atas kain ini. Kenapa kok dua? Karena nanti yang kedua ini untuk nutup di area aurat. Kalau ini aja lebih banyak terbuka. Nah, nanti kita kasih tahu supaya gimana nanti caranya. Ya, ini dua kain dan anduknya kita buat anduk meteran gini. Ini anduk meteran. Ini juga banyak memakan korban ini. Ya. Ini anduk meteran semacam ini. Ya, ini kita pakai untuk menghanduki saat sudah selesai untuk mandikan. Ya, saat sudah selesai memandikan, nah kita pakaikan anduk ini. Nah, ini peralatan yang diperlukan, ya. Nah, dan juga pastinya kalau untuk timba itu kita butuh tong dua yang nanti satunya untuk campuran air dengan sabun atau air dengan kapur barus. Di samping itu ya berarti perlu cantingnya, ya, cipuk, ya. Nah, cipuknya yang banyak. Karena supaya nanti terus ini bergiliran bisa cepat. Kenapa enggak pakai selang? Ya, kadang-kadang kan gitu. Kenapa enggak langsung pakai selang aja? Nah, karena airnya kita pakai air yang bercampur dengan sabun, enggak mungkin pakai selang. Kalau pas nyiram air bersih memungkinkan, tapi itu pun kita masih kurang seneng untuk pakai selang. Khawatirnya kadang terlalu deras, akhirnya terlalu keras, kenanya ke mayit dan lain sebagainya. Ya, terlalu pelan juga tidak enak. Makanya apa? Kita gunakan canting. Itu yang lebih terarah nanti. Ya, biasanya kita tetap tidak menggunakan selang. Jadi tidak langsung pakai air yang dari keran itu langsung, tidak. Ya, jelas ya? Nah, kalau sudah macam ini, kita mulai mempraktekkan sekarang. Ya, pertama kali kalau ingin memandikan, ya, kita pasangkan dua kain ini. Posisi dua kain ini bagaimana? Untuk yang bening ini kita memasang memanjang dari atas ke bawah untuk menutup tubuh dari atas ke bawah. Dan ini yang kita pasang pertama. Lihat caranya, ya. Ini, bantu. Pasangkan untuk menutup dari atas, ya, dari kepala ke bawah. Nah, gini. Nah, ya, menutup dari atas ke bawah. Nah, ini apa? Fungsinya untuk yang kalau kain ini saja, ini tidak nutup aurat. Karena apa? Ini kalau kena air tidak menutup warna kulit, berarti aurat jelas akan transparan. Makanya apa? Perlu ditutup dengan yang gelap. Ya, ini nutupnya di area aurat supaya nanti kalau ketika kena air masih tertutup auratnya dengan kain gelapnya. Paham ya? Dan apa? Air masih gampang nembus ke kain ini. Termasuk nanti saat dibalik supaya tetap tertutup auratnya. Lah, tertutupnya pakai kain ini. Makanya apa? Posisi kain ini tidak seperti kain ini. Tapi posisi memanjangnya melebar. Lihat, tuh. Menutup sana. Antara pusar dan lutut. Tuh kan? Paham ya? Nah, ini kenapa kalau demikian? Fungsinya di antara apa? Pastinya ini kalau kena air di area pusar dan lutut masih tertutup kain yang tebal, enggak transparan. Kalau ini aja transparan. Termasuk lagi di antaranya apa? Saat kita bolak-balik tubuh. Nah, ini kita fungsikan panjangnya ini. Kalau memanjang ke sini, dibalik ke sana masih auratnya tertutup dengan kain yang gelap. Kalau hanya kain yang memanjang ini, apalagi kadang sewek sana lah, pas dibalik ke sana lah, ini jadi masalah aurat terbuka, bagian pantatnya akan kelihatan. Paham? Makanya kenapa kita menggunakan dua kain. Nah, kalau sudah terpasang semacam ini, ya, kita bisa tinggal menarik kain yang putih ini dari bawah sambil ini dijaga gini, ya. Nah, ini ditarik. Ada yang kelihatan nggak pas tadi narik? Ada yang kelihatan nggak orang? Ketutup kan? Nah, caranya semacam itu. Pasang dulu kain putih, pasang kain coklat,
kemudian kain yang penutup tadi ini kan spray ya, ditarik dari bawah. Loh, aurat tetap terjaga sampai saat kita narik kain ini, auratnya kelihatan tidak? Ya, ini auratnya tetap kita jaga. Lah, ini kalau sudah selesai berarti kita siap untuk memandikan, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya pertama yang pastinya kita lepasi seluruh ikatan, ya, kita lepas. Di sini ada perlu tips yang perlu kita pahami. Pertama, masalah terkadang mayit dirawat di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit. Kalau sudah dirawat di rumah sakit, hampir bisa dipastikan mayit itu adalah menggunakan infus. Paham ya? Hampir ya, pasti. Kadang-kadangnya nggak cuma infus. Ada kalau jantung, kadang-kadangnya alat bantu detak jantung. Yang semua alat itu ditempelkannya menggunakan plester. Ya, kadang perban. Nah, ini kan semuanya kan ditempelkan menggunakan plester nggak? Yang coklat itu ya. Itu plester itulah yang jadi masalah. Kenapa? Saat plester itu dibuka, terkadang nggak langsung lepas semuanya, tapi ada lemnya plester yang menempel ada di kulit. Itu jangan sampai kita lupa masalah itu. Kenapa? Kalau itu ada lemnya, lem itu jadi mani'. Kan dalam syarat wudhu atau mandi tidak boleh di tubuh kita mani' min wusulil ma'ilal basyarah. Paham nggak? Nggak boleh ada yang menghalangi air untuk sampai ke kulit. Nah, ya apa cara membersihkan? Cara membersihkannya bagaimana? Nah, ini caranya gini. Pakai kapas. Gunakan kapas ditambah apa? Minyak goreng. Kapas dan minyak goreng. Minta aja minyak goreng. Ini dirawat, makanya apa? Kalau kita tanya, dirawat di rumah sakit, ada bekas plester dan lainnya. Iya, kalau perlu kadang plesternya masih nempel, perbannya masih nempel, tidak apa-apa. Minta aja minyak goreng ya, teplekan. Atau mungkin ada mangkok. Nantinya bagaimana? Nah, tinggal ini kapas kita celup. Kita celupkan ada di minyak goreng, itu yang kita gosokkan aja di bekas plester. Kita, kalau hanya kapas, kapasnya yang nempel di sini. Kalau ada minyak goreng, nah plester itu lemnya itu terangkat nantinya. Yang terangkat langsung nempel di kapas kita. Nah, kalau plester masih ada, caranya bagaimana? Sama juga pakai ini. Cara ngelepas plester jangan langsung ditarik. Sakit itu ya. Itu aja kalau sekarang kan apa? Tempeli pakai lakban ditarik. Ayo. Sakit kan itu kan? Lah, caranya bagaimana? Pertama apa? Ini kapas basahi dengan minyak tadi yang banyak. Kemudian apa? Basahi atasnya plester dengan minyak goreng itu. Basahi semuanya. Ya, kayak seperti Hansaplast kan atau apa itu ya. Basahi semuanya atasnya. Udah apa? Ambil ujungnya sedikit, kalian tarik buka. Ya, setelah itu apa? Dorong kapas yang pakai minyak tadi kepada apa? Bawahnya dari plester itu. Dorong sedikit-sedikit gini. Kalau kalian langsung tarik sakit. Tapi kalau kalian dorong sambil kalian peras itu kapas sehingga minyaknya masuk ke situ. Wah, itu enteng, langsung gampang. Karena kita apa? Tarik gini, dorong gini aja gampang. Serut, 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 lepas. Dan tidak menyakitkan. Baru setelah lepas perbannya atau plesternya digosok lagi. Di air itu kenapa? Ada bekas lemnya plester, itu yang kita bersihkan. Ya. Nah, ini tips yang pertama. Itu cara penanganannya. Ini yang ada masalah. Ada lagi masalah gini. Kadang-kalanya mayit masih mengeluarkan darah segar. Ya, contohnya kecelakaan. Mengeluarkan darah segar. Ya apa cara penanganannya? Darah terus mengucur. Ya apa? Kadang-kadang ada luka atau bekas operasi, darah masih keluar. Ini caranya gampang. Apa? Minta saja es batu untuk ditaruh di timba, dikasih air.
Jadi buat air es yang dingin. Nah, untuk apa itu? Untuk kita basuhkan di area luka tadi supaya yang di bagian dalam itu membeku sehingga darah nggak lagi keluar. Dan itu hanya dipakai untuk yang di luka, lainnya air biasa. Pas di luka kita basuh, nah pakainya air es itu, dan itu berulang-ulang. Nanti lama-lama berhenti sendiri. Dan kita sudah mencoba berulang kali. Kita sudah mencobanya berulang kali, langsung berhenti. Walaupun mungkin sekali dua kali masih ada, nah, kita ulangi lagi sambil jalan untuk mandikan. Nah, setelah itu tidak lama apa berhenti itu, nggak keluar lagi darah. Jelas? Nah, ini ya. Kemudian bagaimana untuk cara kita mengawali? Yang perlu dipahami di sini intinya memandikan itu adalah apa? Hafal sama urutan. Ini perhatikan ya. Yang ngantuk dihilangkan dulu ngantuknya. Ayo. Hafalkan urutannya. Yang kadang bingung itu di urutan. Karena urutan ini terus sampai ke belakang nanti urutannya sama. Enggak berubah-ubah. Yang penting pokoknya hafal urutan ini. Ya. Urutannya lihat. Pertama yang dibasuh adalah apa? Wajah dan kepala. Nomor 1, wajah dan kepala. Kemudian yang nomor 2, tangan kanan. Tangan kanan dan tubuh bagian kanan depan dari atas sampai kaki. Tubuh bagian kanan depan, ini ya, bagian kanan depan separuh sini. Bagian kanan depan sampai kaki. Ya, jadi wajah, kepala, tangan kanan sekaligus nanti tubuh bagian kanan depan sampai kaki. Paham ya? Kemudian apa? Tangan kiri. Tangan kiri dan tubuh bagian depan kiri sampai kaki, dari atas sampai ke kaki. Selanjutnya adalah apa? Punggung bagian kanan ini, punggung bagian kanan ya, dari atas sampai bagian ke kaki. Kemudian yang terakhir yaitu punggung bagian kiri dari atas sampai ke kaki. Ya, apa urutannya tadi? Pertama, wajah dan kepala. Kedua, tangan kanan, tubuh bagian kanan depan sampai ke kaki. 3, tangan kiri, tubuh bagian depan kiri sampai ke kaki. 4, punggung bagian kanan sampai ke bagian bawah kaki ya. Yang 5 terakhir, punggung bagian kiri sampai ke, itu urutan sudah. Itu urutan. Dan nanti mau basuh pakai air bidara, pakai air sabun, air kapur, semuanya urutannya semacam itu. Makanya itu yang dihafal. Nah, untuk apa? Termasuk daripada asisten yang bagian membalik. Itu loh masalahnya. Asisten yang bagian balik. Nah, karena nanti pas buka untuk punggung kanan, nah dua asisten yang balik. Punggung kiri juga nanti diperlukan 2 asisten untuk membalik tubuhnya. Jelas? Nah, ini sekarang lihat. Pertama yang dilakukan adalah apa? Kita proses memandikan itu ya, sebenarnya ada 2 tahapan. Tapi dari 2 tahapan ini ya, hanya di 2. Pertama tahapan mukodimah, yang kedua tahapan inti memandikan. Jadi ada mukodimah sama inti. Cuma mukodimahnya ini yang lebih panjang. Yang biasa kita lakukan ya, mukodimah kita itu 1 jam lebih. Itu lebih daripada yang biasa dilakukan di kampung. Itu kita masih mukodimah, belum kehitung memandikan. Baru nanti masuk ke memandikan inti. Nah, mukodimah itu ada berapa bagian? Pertama, bagian mukodimah pembasuhan, ya, pembasuhan. Yang kedua adalah penyabunan, ya. Jadi pertama pembasuhan, yang kedua penyabunan, yang ketiga pembersihan dari sabun, yang keempat istinja, terakhir yang kelima wudhu. Jadi wudhu itu bukan di akhir,
Biasanya yang dilakukan di kampung-kampung wudu adalah terakhir. Jelas? Ya, biasanya wudu kan terakhir selesai baru diwudui kan itu ya. Nah, sebenarnya justru sunnahnya seperti kita mandi janabat, sunnahnya itu sebelum mandi adalah wudu dulu. Karena kalau sudah mandi, wudu kita nggak ada faedahnya. Ya, kecuali kalau kita batal wudu saat mandi. Tapi kalau enggak, kenapa? Mandi janabat juga mengangkat hadas kecil, kan itu kan? Nah, masalahnya makanya itu wudunya adalah ditaruh di depan sebelum kita melakukan mandi janabat. Begitu juga di sini. Wudu di depan sebelum memandikan jenazah. Makanya di akhir mukodimah itu baru wudu. Ya, setelah itu baru masuk ke bagian inti memandikan. Jelas? Sekarang mulai tadi pertama bagian mukodimah pertama apa tadi? Pembasuhan. Ya, lihat dalam pembasuhan ya. Kita gunakan canting ya. Kita nggak perlu karena belum gosok, kita nggak perlu menggunakan sarung tangan. Ya, dari tadi anak katakan tim itu efektifnya 5, 1 itu bagian ketua yang memandikan, 4 lainnya asisten. 4 lainnya asisten. 1 yang memandikan, yang 4 lainnya asisten. Ya. Nah, lihat yang sekarang yang paling sering itu kerja itu adalah apa? Yang bagian mandikan. Nanti asisten itu supaya lihat ini, asisten ini supaya 2 mengisi di area kanan mayit, yang 2 di kiri, supaya asisten tidak pindah-pindah. Yang pindah-pindah yang memandikan, ketuanya aja, supaya nggak tabrakan. Ini pindah bareng tabrakan. Seringnya gitu, apalagi tempatnya sempit. Ya, tempatnya sempit. Nah, ini pertama lihat untuk membasuh area wajah. Kalau area mulut dan hidung kita tutup pakai telapak tangan kiri kita. Tuh gini. Paham nggak? Ya, baru kita membasuhnya di atas daripada telapak tangan kita. Air itu kita kucurkannya di atas telapak. Kalau langsung gini masuk semuanya. Paham nggak? Makanya lihat kita tutup area mulut dan ini. Tuh. Ya. Selanjutnya ini nggak perlu digosok karena hanya membasuh. Yang penting kita ratakan, dan untuk kepala bisa kita angkat sedikit gini, kita basuh gini. Tuh. Paham ya? Nah, kalau sudah kepala, setelah itu apa tadi urutannya? Tangan kanan. Nah, kita angkat gini, kita keluarkan dari kain ini, kita basuh gini, lucu. Hanya basuh. Jadi nggak perlu untuk menggosok. Nah, untuk area tubuh kita bisa langsung membasuhnya dari atas kain gini. Nah. Paham ya? Kalau kurang maksimal untuk yang kain ini, hanya dibuka kain coklat ini, langsung basuhnya dari bawahnya gini. Ya gini. Kita kan pakai apa? Canting ya, cebuk. Loh ini. Nah, basuh urut sampai kaki. Nah, selanjutnya kan ke tangan yang kiri ya. Nah, yang memandikan ini yang pindah. Jadi gini, loh. Yang mandikan yang pindah. Nah, ya, asistennya biar tetap. Nanti asisten itu tinggal bantu ngambilkan air, gitu loh. Ya, nah, ganti tangan kiri kita basuh gini, ya, bagian tubuh depan kiri, terus langsung kita basuh sampai kaki. Setelah ini apa? Punggung bagian kanan. Nah, kalau punggung bagian kanan berarti diperlukan asisten. Karena kita yang basuh punggung bagian kanan berarti apa? Kita pindah lagi ke situ. Ya, tapi di sini perlu asisten untuk balik. Di sini 2. Nah, ayo kita cari. Tadi 2 asisten. 2 asisten itu apa? Pertama satu di bagian kepala sama bahu, yang satu bagian pinggul. Ya, ayo 2 orang. Sini, 2 orang. Ya, kurang 1. Lihat cara untuk balik. Ya, cara untuk balik. Pertama jaga kain ini. Kalau kita mau balik ke sana, maka kain coklat ini panjangkan ke sana. Loh. Paham enggak? Karena kalau kita balik ke sini, kain ini akan nutupi supaya aurat ini tidak kelihatan. Karena ini kan kita akan balikkan ke sini. Jelas? Kalau kain sudah seperti ini, nah, kemudian kaki. Karena kalau kita balik ke sini, berarti apa? Kaki kanan kita seimbangkan ke sini. Loh. Ini memudahkan untuk balik. Kaki kanannya kita silangkan ke sini.
Kalau baliknya ke sana, ya berarti dibalik. Ganti kirinya kita selangkan ke atas kaki yang ke kanan. Paham ya? Nah ini, jadi pertama ya kain, kemudian kakinya gini. Nah orang pertama lihat, pokoknya orang pertama itu bagian kepala, ya. Apa? Tangan yang lebih keluar ke sini itu yang digunakan untuk pangku kepala. Kalau yang sini kan berarti tangan kanan. Kalau pas balik yang di sini berarti apa? Yang keluar ke sini adalah tangan kiri, gitu loh. Paham ya? Nah, yang ini berarti apa? Tangan kanan kita gunakan mangku gini. Nah, jangan gini. Tapi gunakan mendekat gini. Tuh. Paham ya? Kelihatan gak ini? Ya. Tangan kirinya megang bahu. Nah, megang bahunya. Ya, ini orang pertama. Orang yang kedua megang pinggul semuanya gini. Nah, ini megang apa? Kainnya ini sambil dimasukkan gini. Tuh. Paham nggak? Nah, nanti secara bersamaan narik. Ayo coba yang di bagian kepala situ satu. Ya, langsung jangan masukkan gitu. Jangan satunya bagian bahu sini. Nah, ya, orang keduanya ke sini. Ya, nah lihat nariknya bersamaan, jangan bergantian. Kalau bergantian, apalagi nanti kalau sudah kena sabun itu bukan kebalik, yang ada nyeret tubuhnya ini keseret ke sini karena licin. Makanya tarik. Jadi tarik ini, ayo. Tuh. Ini kan auratnya kelihatan nggak gini? Ketutup kain coklat kan? Tuh. Kalau kain putihnya enggak menutup, tapi karena kena kain coklat, aurat tetap tertutup. Dan ini ya perhatikan, yang di sini yang paling payah. Sebenarnya jangan gini. Ini sekali mandikan boyokan di sini kok. Tapi buatan dirimu tegak. Bahkan tubuhmu, perut ini jadi penahan tubuhnya ini. Tempelkan ke sini supaya nggak jatuh. Tubuh ini supaya nggak jatuh ke sini gitu loh. Jadi buat penghalang gini. Jadi tempelkan gini. Nah, ini nanti bisa nahan, nggak cepat sakit. Ini kalau sudah biasanya pertama kali kita ajak untuk praktek ini langsung gini. Kenapa? Gini mereka mempertahankan gini, ini sakit. Nah, maka buat ini tegak. Paham ya? Nah, ayo sekarang kita coba suruh praktek dari awal dulu. Apa yang harus dilakukan saat balik? Ayo, sudah lihat kan? Pertama apa yang perlu diperhatikan dulu tadi? Kalau mau balik, apanya dulu? Sebelum kaki apa? Kainnya dulu, lihat, ditata untuk memanjang ke sini, kan itu ya? Nah, setelah kain apa? Kakinya, lihat ya apa tadi? Gak ngelihat? Nah, nyilangnya ya. Kalau mau balik ke sini berarti yang silangkan kaki kanannya, kan itu ya? Lihat pokoknya yang mau diambil punggung apa? Punggung kanan. Ya, berarti kaki kanan yang nyilang. Yang mau diambil punggung kiri berarti kaki kiri yang nyilang. Nah, setelah itu, ayo. Langsung. Satunya. Nah, yang kedua apa? Lihat posisinya ya. Yang paling utama itu di sini sebenarnya. Ini loh yang berat. Ini yang harus ditarik supaya bisa benar-benar muter. Nah, tangannya masukkan dulu kain itu supaya masuk. Paham ya? Nah, ayo terus. Setelah itu ditariknya bareng. Ayo. Paham gak ini? Nah, itu tahan, lihat perutnya ya. Nah, semacam ini untuk nanti dari kita yang memandikan di sini ketua ya, kita tinggal basuh gini loh. Paham nggak? Enak kan kalau sudah sini kan basuhnya kan? Nah, setelah itu kalau mau turunkan, perhatikan kain lagi. Ayo turun. Nah, kainnya ini supaya nggak kejepit, jadi ditarik gini. Nah, kakinya dikembalikan lagi. Nah, paham nggak? Ya, sekarang ada dua lagi, ganti yang dari sini. Ayo.
Ayo praktek 2 orang. Ayo ini 2 orang sini. Coba 2 orang. Ganti yang dari sini. Sekarang kan kalau sudah punggung kanan selesai, berarti kan ke punggung kiri kan itu. Nah, saya sebagai mandikan ini putar lagi kita ke sini. Kita muter sini karena kita basuhnya dari area sini. Nah, siapa sekarang? Apa pertama? Ayo. Kainnya kalau mau sambil sini panjangkannya ke sini ya. Cuman jangan sampai ngelembre ya. Cukup ini sebenarnya segini sudah cukup. Terus kemudian setelah itu kakinya ya, kemudian ayo 2 orang, yang satu lihat. Nah kalau sini akhirnya Pak yang digunakan tangan kiri yang buat mangku, karena yang terluarnya ke sini adalah kalau ngadep sini kan tangan kiri ya yang terluar, tangan kiri buat mangku, yang kanan buat megang bahu, yang kedua pinggulnya ya agak ke atas pinggul gini lah, jelas ya. Nah, coba tarik. Nah, kalau gitu kan enak kan? Paham nggak? Ya, enak kan? Dari sini kita gampang untuk membersihkan. Tuh. Jelas ya? Nah, saat turunkan lihat, perhatikan kainnya jangan sampai kejepit. Supaya nggak kejepit tubuh sambil ditarik gini. Tuh. Ya, selesai. Ini pembasuhan. Yang penting supaya apa? Perannya di sini asisten tahu cara balik. Karena nanti asisten ini terus sampai akhir dia tugasnya balik itu banyak. Paham ya? Terlebih nanti apa? Saat penyabunan. Nah, setelah ini selesai sudah dibasuh ya, di sini asisten kemudian bekerja apa? Menggunakan ini untuk pembersihan kuku. Di sini kemudian asisten bisa langsung berempat langsung kerja. 1 tangan, kaki. Jadi 4 orang, yang 1 tangan kanan, 1 tangan kiri, 1 kaki kanan, 1 kaki kiri. Jadi langsung bersama supaya cepat. Ya, kayak tadi ya, lihat perhatikan kalau terlalu tajam tabrakkan ke mejanya ini. Nah, cara pembersihannya bagaimana? Perhatikan. Untuk tangan, untuk kaki atau apa kukunya ini, bersihkan pertama itu di pinggiran. Nih pinggirannya. Karena biasanya yang di sini ini biasanya kalau enggak kotor atau apa ada mulai kulit mati. Biasanya kalau orang yang mati itu sebelah sini ini akan keluar. Kalau ketika diginikan dia akan lepas. Ada sedikit lepas kotor. Nah, jadi bagian pinggir-pinggirannya dulu gini. Kalau sudah baru bagian bawah, dari bawah gini. Nah, kalau sudah bersih ya enggak perlu. Yang penting dilihat kadang-kalanya sih kotor. Ya, pinggir-pinggiran, lihat, perhatikan pinggirannya dulu gini ya. Ini digosok gini. Kalau sudah bersih baru bagian bawah. Paham ya? Semuanya. Kaki juga demikian. Ya, semacam ini loh. Pinggirannya ya. Ini biasanya diginikan ini kalau orang mati ada keluar. Ada keluar yang lepas. Ya, kotor-kotorannya itu lepas. Termasuk ini terus baru setelah itu dari bawah. Jelas ya? Semuanya. Nah, di saat bersamaan juga yang ketua menggunakan kain kotak tadi. Ini. Ya, makanya di sini asisten kerja, kita juga sebagai ketua kerja. Kita gunakan kain kotak ini. Ini apa fungsinya tadi ini? Nah, kita ambil 1, kita basahi untuk pembersihan yang di area wajah. Pertama, mata. Cara membersihkan matanya bagaimana? Nah, jadi ini kan sudah dibasahi. Ini mata kita tarik gini. Kita buka. Untuk kita bersihkan gini. Biasanya di sini kotoran mata, termasuk yang di bagian apa? Bulu mata di sini. Ini kan termasuk bagian dohir yang harus kena air. Kalau ada di situ kotoran mata, itu jadi manik min musulil ma'ilal basyarah. Bisa jadi nggak sah. Karena ini bagian dohir. Makanya kan jadi masalah ketika orang pakai celak itu kan yang di VG. Ya, harus dibersihkan ketika itu dianggap bisa jadi manik. Lah, ini makanya kita bersihkan gini. Tuh. Kalau sudah terlalu kotor ganti lagi. Makanya bisa kadang-kadang kita butuh banyak. Kalau enggak, langsung kita pakaikan yang di mata satunya loh. Jelas ya? Kalau sudah mata sudah apa? Hidung. Kalau hidung jangan pakai telunjuk terlalu besar, pakai
kelingking, ya. Kita pakaikan gini, kita basahi, kita masukkan ke hidungnya gini. Sambil kita urut gini. Kadang-kadangnya Pak, ada ya ingus kah, ataukah darah kah, atau cairan-cairan kah. Ini kadang-kadangnya ada cairan dari tubuh itu keluar di sini. Makanya kita bersihkan sambil kita kadang kita pakaikan ini kain jadi gini. Tuh. Sambil kita urut dari atas dulu baru kita ambil. Mungkin ada ingus atau apa bisa keluar. Ya, kalau enggak ya kita lihat kotorannya itu. Kalau sudah 2, telinga juga demikian. Tuh. Ini. Nah, ini yang anak ngomong tadi. Pernah kita kadang-kadang telinga kok kita lihat terlalu kotor. Enggak cukup pakai kain ini, kita minta cotton bud. Itu satu telinga sampai membutuhkan kita berapa menit, habis berapa cotton bud. Lama, iya. Tapi yang jadi masalah apa? Kita anggap ini orang tua kita. Ya apa? Kira-kira kita biarkan kotor enggak? Nah, kita bersihkan satu telinga itu sampai lama. Wah. Ya, termasuk. Setelah itu apa? Mulut. Juga sama, makanya ini bisa ganti banyak. Karena itu kita berikan di situ sediakan kresek untuk buang sampah. Jadi sampah-sampah seperti ini, sampah kayak tusuk gigi, kapas tadi, kita masukkan ke kreseknya itu. Jelas ya? Mulut juga demikian, kita bersihkan. Mungkin pas bersihkan gini, ya ada di situ di mulutnya mungkin sate kah, ya. Yang ada mungkin kan pas makan sate kambing darah tinggi mati, kan bisa. Gulai mungkin ada daging nyantol gitu ya. Itu makan daging terlalu banyak akhirnya sampai keselak mati ya. Mungkin bisa jadi kita bersihkan. Atau mungkin muntah, atau mungkin cairan-cairan atau darah. Lah itu semuanya. Paham? Ya, kalau ini sudah selesai, kita masuk kepada tahapan berikutnya yaitu penyabunan. Ya, tadi kan ada penyabunan ya. Penyabunan ini berarti diperlukan gosok. Makanya kita baru yang mandikan ini menggunakan sarung tangan. Lihat, kita pakaikan tali gini enak, supaya langsung kita ikatkan tuh. Langsung mengikat. Ini enak kalau buat gosok. Ya, bolot-bolot itu bisa kena lagi pakai kain ini. Makanya enak pakai kain daripada pakai yang karet. Apalagi tanpa pakai apapun, tambah dosa, haram megang aurat. Jelas ya? Nantinya apa caranya? Pertama karena wajah kita gunakan sampo bayi. Caranya kita tuang di sini, kita campurkan dulu di sini, kasihkan air, kita gosok dulu, jangan langsung digosokkan ke tubuh. Karena kalau gosok itu bukan semakin nanti akhirnya sabun ini yang ada sabunnya nanti kadang-kadangnya masuk, bisa jadi masuk ke mulut itu. Pernah kita ada yang baru kita ajak praktek, kita suruh gitu, jadi taruh gini, tidak digosokkan gini, langsung digosok ke mulut, ke mukanya gini, sabun masuk ke mulut. Makanya hati-hati. Jadi taruh sini, digosok dulu, gini sampai berbusa, baru kita gosokkan. Lihat untuk wajah, ya, gosokkan ini. Loh, kita bisa dari sini bisa termasuk bagian bawah-bawah, bagian yang di leher, termasuk kemudian yang di mata pun juga demikian. Sambil sesekali hidung dipencet. Ya, digosok termasuk bawahnya telinga. Ya, bawah-bawah telinga, jadi gosok gini, ya, lihat. Loh. Gini. Untuk yang nanti di kepala bagian bawah, tangan kanan kita gunakan ngangkat. Ya. Tangan kanan kita gunakan ngangkat, tangan kiri yang gosok. Ini kan kanan kiri ya. Posisi sarung tangan ini di tangan kiri, bukan tangan kanan. Nah, ini gosok. Tuh. Paham ya? Nah, ini kalau sudah area wajah dan kepala sudah selesai, kita nggak perlu pakai sampo bayi. Karena kalau untuk yang lainnya tuh boelnya cukup menggunakan sabun biasa, sabun badan. Ya, biasanya kita sih menyediakan juga sabun badan itu yang pencetan. Kalau enggak, ya ini kita buka. Ini, khawatirnya gini, ini tumpah. Biasanya pencetan. Enak kalau pencetan langsung
pencet sambil kasih air, langsung kita buat gosok. Paham ya? Nah, jadi semacam ini. Termasuk kalau untuk gosok tangan bagaimana? Nah, ini sabun kita taruh di sini, kita kasih air, kita gosok dulu sampai berbusa. Nah, langsung kita gosokkan di hati ini. Tuh, khususnya sela-sela dan bekas yang kuku yang sudah dibersihkan. Nah, sambil kita gosok loh. Paham ya? Nah, ini kadang kalau lemes gini kan enak. Masalahnya kadang kalau sudah kaku. Ya apa kalau sudah kaku? Kita sedikit memaksa untuk meluruskan. Caranya bagaimana? Nah, ini lihat. Perhatikan. Kalau ini terlanjur kaku gini ya. Tangan kiri pegangkan di atasnya lo siku. Gini. Ya. Kemudian tangan kanan ini sambil sedikit narik gini. Nah, biasanya nggak langsung bisa. Gini, kembalikan lagi dulu. Tarik lagi. Nah, ini biasanya masih bisa, tapi biasa maksimal segini. Nggak bisa lurus gini, nggak bisa. Kalau kalian lemeskan dari awal setelah mati, itu bisa lurus seperti orang hidup. Tapi kalau sudah terlanjur kaku baru dicoba diluruskan, biasanya mentok segini. Tapi paling tidak masih bisa dapat ini di siku, gampang untuk dibasuh karena nggak ada yang tertutup. Masalahnya kan khawatir tertutup ini kan air susah masuk ke sini. Makanya itu diluruskan, tetap dipaksa untuk lurus. Biasanya mentok segini. Nggak bisa lurus gini, nggak bisa. Paham ya? Nah, kita gosok, termasuk juga apa? Bagian setelah kanan sudah, nah dada ini. Dari bawah kain langsung ke kulit. Jadi langsung gini, lihat tuh, sambil di sedikit-sedikit ya, ini kan. Ya. Loh. Ini sudah ini selesai. Termasuk di area kemaluan. Jadi gini. Sampai bagian kaki ya. Loh. Kaki juga ya. Semua di jari, sela-sela jari sampai biasanya bagian bawah ini biasanya banyak kulit mati. Tandanya licin. Kalau besar mati sini ini licin biasanya. Nah, kulitnya mulai ingin ngelupas yang mati, kulit matinya ingin ngelupas, ganti kulit. Nah, itu kita gosok. Itu biasanya keluar jadinya bolot gitu. Nah, sambil kita angkat gini. Tuh, gosok. Nah, kalau sudah selesai tubuh bagian kanan sampai kaki, apa urutannya? Tangan kiri berarti kita pindah ke ini. Urutan yang penting ya. Urutan harus hafal. Nah, tangan kiri kita gosok ya, terus kemudian sambil kita kembalikan dada kiri terus dari bawah ini sampai ke kaki. Jelas? Setelah itu apa? Punggung bagian asisten 2 ke sini. Nah, ini makanya asisten yang harus paham. Oh, saat ini sudah punggung. Kadang kita ingatkan balik. Nah, saya sambil pindah gini, ayo balik dari situ. Nah, langsung ya asisten 2 di situ langsung berdiri untuk apa? Membalik seperti tadi itu. Paham ya? Coba balik. 2 orang yang di sini tadi. Supaya masih ingat ya urutannya balik. Ayo. Perhatikan ya urutannya balik. Pertama, apa dulu? Perhatikan kain ya. Kainnya diturunkan. Nah, dah. Setelah itu kakinya disilangkan. Ya, dah, terus yang satu megang sama satunya. Ya, masukkan dulu tangannya. Baru ditarik. Ayo bareng. Lah, kalau gini kan enak. Kita pakai sabun, jadi langsung gosok gini. Paham ya? Nah, gosok sampai termasuk bagian pantat gini. Gosok semuanya. Jelas enggak? Kalau sudah selesai kan ganti punggung bagian kiri. Nah, ini turunkan ya. Nah, seperti ini ya, turun, kakinya dikembalikan. Nah, kita kan pindah ke sana. Nah, supaya apa? Supaya asisten ini tidak ikut pindah-pindah. Ganti asisten yang 2 yang di sini langsung bagian balik. Seperti tadi langsung kita gosok yang di sana. Paham? Nah, selanjutnya kalau sudah terbasuh di sabun semuanya, kita basuh sabun tadi kita bersihkan dengan apa? Air bersih. Ya, cara pembersihannya urutan seperti awal tadi. Wah, lihat untuk yang wajah, mulut dan hidung kita tutup gini.
Sehingga basuhnya air kita adalah di atas sarung tangan kita. Paham ya? Nah, sambil kemudian digosok terus gini. Nah, karena ini membutuhkan penggosokan, yang nyiram itu asisten. Lihat untuk yang kepala ini, loh, kita kan tidak bisa gosok, tidak bisa nyiram kalau gini. Minta asisten nyiramkan di sini. Nah, kita yang gosok gini, asisten yang nyiram airnya. Termasuk juga tangan. Karena kita kan tidak bisa nyiram sambil gosok. Kalau untuk tangan gini, minta asisten nyiram. Kita yang gosok. Tuh. Lihat siramannya di posisi mana? Di posisi di mana tempatnya sarung tangan. Maka kalau sarung tangan ini bergerak kemana, ya di situ yang disiram. Jangan sarung tangan sudah di sini, nyiramnya di atas tetap di sini. Paham? Ngerti gak? Jadi sarung tangan kemana? Gerak kalau sudah ke bawah, ya nyiramnya sudah langsung ke bawah juga. Terus di pergerakan sarung tangan. Ini asisten yang bagian nyiram seperti itu. Termasuk apa? Saat di dada. Biasanya kalau dada kita mesti gampang, loh, sambil gini sambil gosok bisa. Tapi apa? Kalau ada asisten enak. Termasuk di sini, jadi kita sambil gosok, ya asisten yang nyiram. Ngikuti pergerakannya sarung tangan. Kadang-kadang kita sudah di sini, nyiramnya masih di sini terus. Ini kan buang-buang air, ya. Makanya terus di sini siram ngikuti. Ganti lagi ikutan tangan kiri, ya, tubuh kanan sampai kiri sampai kaki. Asisten kemudian sana balik ke sana, kita yang dari sini gosok dari bawah, ya, dari sebelah sini punggung kanannya. Ganti kita pindah ke sini, asisten yang dari sini balik untuk membasuh, kita membasuhkan yang ada di bagian punggung bagian kiri. Bersih kan berarti ya. Urutan setelah pembersihan dari sabun apa itu? Istinja. Ya apa cara istinjanya? Sebelum istinja kita usahakan mengeluarkan sisa kotoran yang ada di perut. Caranya kita buat setengah duduk. Ya, jadi begini. Ya, posisinya kita dari sini sebenarnya. Caranya pertama lihat, perhatikan untuk mau istinja, kaki dilebarkan. Kakinya dilebarkan. Kemudian minta asisten untuk mendudukkan dia. Coba di sini, ya, di sini dua orang. Ditahan kepala, ambil dari situ sama bahunya nih. Jadi setengah duduk ini. Ini kalau di kitab itu ada yang dengan cara apa? Menggunakan. Jadi kalau menggunakan ini berarti asisten itu naik ke sini. Nah, kita kadang-kadang apa? Nggak perlu kadang terlalu tinggi atau apa. Makanya apa? Cukup dengan ditahan mungkin dua orang. Ya, coba dua orang ini. Jadi sini lihat ditahan bahu sama kepala. Ini sampai bahu sini, sampai setengah duduk. Kepalanya khususnya ini. Nah, saat posisi seperti ini cukup sudah. Kenapa harus apa? Ketika orang setengah duduk gini, ini dengan sendirinya dari perut itu nekan ke bawah untuk memudahkan kotoran itu untuk keluar. Jadi ini sudah ketekan. Kalau sudah gini ini sudah nekan. Ditambah lagi nanti dari kita nekan perut. Jadi gini, ya. Ini perutnya. Tangan kanan di perut sebelah kanan, tangan kiri di perut sebelah kiri. Kita tekan bergantian. Kanan. Dan bukan cuma gini toh, agak keras, pencet. Bukan dipukul ya, pencet. Pukul gini kan sakit. Ya, makanya dipencet tuh, pencet gini, pencet. Sambil asisten tadi yang dua sisanya nyirami di area kemaluan. Ini lebih banyak memang rata-rata keluar, siram supaya nggak terlalu bau. Yang satunya memperhatikan dupa. Dupanya biasanya jangan sampai mati di sini. Agak lama, capek. Ya, yang bagian ngangkat ini ya juga capek ya. Loh, apalagi ini, berarti apalagi kalau mati beneran. Kenapa? Orang kalau sudah mati beneran, jasadnya lebih berat dari saat hidup. Ya, itu bisa cek, bisa buktikan. Walaupun orangnya kurus, kalau maba hidup inti angkat gini, tapi kalau sudah mati inti sendirian kadang nggak kuat. Ya, kalau sudah dirasa cukup, ditekan berapa kali sudah wis turun.
Ya, kenapa sih kalau alasan kok bisa lebih berat? Kenapa? Kalau ada balon diisi angin bisa ringan nggak? Bahkan bisa terbang ya. Tapi kalau sudah meletus, ya apa balonnya? Langsung jatuh. Brek. Ibarat ruh itu seperti anginnya itu. Kalau sudah ada ruhnya berarti tidak ada balon tanpa angin. Langsung benar-benar jatuh dia. Oh, semakin berat. Ya, semakin berat. Istinjaknya bagaimana? Kalau sudah dikeluarkan, kita ngambil dari sini. Kita pakai sabun, kita ngambilnya dari sini. Dari balik kain ini kita masukkan ke area dubur. Jadi kita istinjak dari sini ke area dubur. Sambil kita sabun tadi ya. Kita gosokkan dulu, kemudian sampai dirasa sudah cukup, asisten suruh siram sambil kita gosok, siram terus sampai sekiranya diperlukan kira-kira sudah cukup, kita lihat cek ada kotoran enggak. Kalau masih ada kotor, ya kita sabuni lagi. Ini kadang-kalanya yang melatih kesabaran. Saat keluar kotoran dari dubur, yang terkadang nggak berhenti. Kita bahkan sampai 3 jam memandikan, itu tahu nggak sebabnya? Di antaranya karena keluar kotoran. Orangnya terkena penyakit bawasir. Tahu bawasir ya? Bawasir. Itu awalnya keluar kotoran. Jadi setiap ditekan tadi sudah keluar. Kadang-kadang keluar ditekan ini sudah keluar, tapi pas nanti dimiringkan, dimandikan, itu keluar lagi terus. Sampai akhirnya bukan lagi kotoran yang keluar, darah. Setiap miringkan pure itu terlihat tampak merah, darah keluar lagi terus, kita sucikan lagi terus seperti itu ya, sampai terakhir sudah kita mandikan bersih suci, kita minta anaknya untuk menyumbat dengan kapas ke lubang dubur supaya tidak keluar lagi, karena kalau gitu terus keluar. Jadi kita ambil kapas, anaknya yang kita suruh supaya mahram, takfif. Kalau kita kan tidak mahram, lebih parah lagi ngelihat auratnya. Makanya anak kita suruh masukkan ke lubang dubur sampai masuk, benar-benar masuk. Setelah itu kita lihat nggak keluar lagi. Paham ya? Itu diantara caranya. Kalau istinja ini selesai, kita tutup kembalikan. Ini karena sudah dipakai untuk istinja, kita buang. Karena kita kan tadi butuh berapa ini? 2. Tuh, ini habisnya yang 1 ini setelah dipakai istinja. Paham ya? Selanjutnya yaitu apa prosesnya setelah itu? Mewudui. Ini akhir muqaddimah. Mewudui akhir muqaddimah. Ya apa cara wudunya? Itu wudunya kawuduil hayy, seperti wudunya orang yang hidup. Ya, kasih cara langsung ya. Ini cara wudunya kita dari sini ya. Sunnah pertama wudu adalah membasuh 2 telapak. Kita niat basuh, kita minta dibasuhkan oleh asisten, kita gosokkan ini, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian niat nawaitu ityana sunanil wudu'i li hadzal mayyit. Saya berniat melaksanakan sunnah-sunnahnya wudu untuk mayit ini. Ya, saya niat melakukan sunnah-sunnahnya wudu untuk mayit ini. Kalau sudah, kembalikan sunnah selanjutnya yaitu apa? Siwak. Makanya apa? Kita minta kalau siwak. Siwak apa? Ya siwak kayu yang lebih afdol. Kadang-kadangnya kalau nggak ada, baru kita pakai ini. Kain ini kita gunakan untuk menyiwaki. Ya tetap kita gosok sini. Ya, kita siwak ya ke mulutnya, ke giginya, bagian depan, belakang. Selesai. Setelah itu apa? Madmadhah dan istinsyak. Ya, sunnah berkumur dan masukkan air ke hidung. Di situ kan ada berapa cara ya? Ada 6 cara. Yang paling muktamad dan paling afdolnya yaitu cara wasal 3 kali pengambilan air. Caranya bagaimana? Kita dari posisi atas kepala mayit, kita miringkan sedikit ini. Tuh. Paham ya? Kita minta air gini, ya, sedikit untuk kumur, sisanya untuk ke hidung.
Untuk kumur sebagian lagi untuk dimasukkan ke hidung. Sambil kita kemudian kita keluarkan. Doanya juga. Ini yang sering kita dengar. Ya, doanya apa? Allahumma a'inni wa iyyahu ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Kalau untuk hidung, Allahumma arihni wa iyyahu raihatal jannah. Ya Allah, baukanlah kepadaku dan wa iyyahu, untuk mayit ini bauannya surga. Nah, itu dilakukan 3 kali. 1, 2 kali mulut dan hidung. Dan yang ketiga mulut juga hidung 3 kali. Selanjutnya basuh wajah. Nah, ini kemudian kita niat, kalau biasanya basuh wajah, kita dari sini lebih enak. Ya. Nah, lihat air, ya, kalau langsung dikucurkan gini kita gosok ya enggak apa-apa. Kalau enggak ya kita dari air ditaruh 2 telapak kita basuh gini. Sambil niatnya jangan lupa, niat wudu kan wajib. Nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti fardhan lillahi ta'ala, ya. Nah, kita basuh. Ya, setiap pembasuhan usahakan doanya. Sunnah doa membasuh wajah. Allahumma bayyid wajhi wa wajhahu yauma tabyaddu fihil wujuh wa taswaddu fihil wujuh. Ya, kalau mau ini doanya di kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, itu bisa dicatat. Ya, termasuk nanti buku panduan ini insyaallah ada. Ya, doa itu. Dan juga setiap membasuh wajah, usahakan 2 telinga itu kena basuh juga. Ya, 1, 2 juga demikian. Setelah setelah basuhan kemudian ini di mata ini dikasihkan gini. Jadi matanya ini digosok ya, basuh lagi yang kedua, diulangi gitu. Ketiga juga gitu. Telinganya juga terbasuh. Loh. Jelas ya? Nah, kalau sudah tinggal tangan yang berikutnya itu tangan kita basuh sambil juga doanya. Allahumma a'ti kitabi wa kitabahu bil yamin. Ya, berikan kitab amalku dan kitabnya dia dengan tangan kanan. Dan afdolnya sampai ke pundak. Jadi sini diperpanjang basuhan tangannya sampai ke arah 1. Kemudian ulangi lagi 2 kali, ulangi lagi 3 kali. Kalau sudah 3, kita takhlil sela-selai gini. Tuh. Ya, sambil dibasuh 3 kali. Jelas ya? Nah, sudah dapat. Kemudian ganti yang tangan kiri juga demikian. Tapi kita nggak perlu pindah, cukup dari sini bisa. Basuh, ya. Nah, sambil doanya. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiya kitabi wa kitabahu bisyimali aw mi wara'idh dhahr. Itu doanya dibaca 3 kali. Kalau sudah ketiga kita sela-selai. Setelah tangan apa? Apa setelah tangan? Lali wudu'e. Ngusap kepala. Ngusap kepalanya. Ya benar, mazhab kita Syafi'i sedikit aja cukup, tapi kita ambil tersempurna mengikuti mazhab Malik ya, mashu jami'ir ras. Ya, caranya bagaimana? Nah, ini kita basuh, tangan kita taruh di atasnya gini. Tuh. Selanjutnya apa? Kita gosokkan ke belakang gini sambil kita ngangkat gini. Tuh. Terus jalan. Dan telinga ikutkan gosok. Ini kan telinga kena loh. Kena kan? Kalau sudah posisi di belakang, kita tarik lagi ke depan. Nah, ini 1. Sambil doanya juga jangan lupa. Allahumma harrim sya'ri wa sya'rahu wa basyarati wa basyaratahu minan nar. Kita doakan juga untuk mayit. 1, ulangi lagi. 2 sampai 3 kali. Yang ketiga, Pak, yang berikutnya apa? Ngusap telinga. Tahu nggak berapa sunahan ngusap telinga? Ada berapa? Kesunahan ngusap telinga itu ada 15 kali. Yang kita yang hidup aja nggak pernah melakukan ya. Tahu 15 kali itu sebenarnya sudah ada tadi.
3 kali ikut basuhan wajah, 3 kali ikut ngusap kepala, sudah dapat berapa? 6. 3 kalinya ya seperti kita bisa umumnya ngusap telinga gini, jadi gini, tuh ya, 3 kali ya ngusap telinga, berarti dapat berapa? 9. 3 kali lagi yaitu istidharon namanya. Ini kita basahi telapak tangan kita, tinggal ngusap ke telinga gini aja. Jadi ini kita basahi telinganya ini mayat, kita usapkan gini sebanyak 3 kali. Berarti dapat berapa? 12 kurang 3 apa? Idkhalu simakhai. 2 kelingking kita basahi, kita masukkan langsung ke telinganya ini. Hanya dimasukkan gini aja. 3 kali. Berarti berapa sudah? 15. Pernah melakukan seperti itu? Enggak. Kita merawat mayitnya seperti itu. Ya, makanya 2,5 jam jangan kaget. Ya, telinga aja sampai 15 kali. Kenapa? Orang tua kita. Ya, bapak ya. Orang tua kita. Kalau kita tidak menganggap orang tua, ada yang sanggup. Makanya apa? Pentingan itu harus bisa menganggap ini orang tuaku, sehingga apa? Harus bisa. Gitu loh, jelas ya. Selanjutnya apa? Akhir yaitu basuh kaki. Kaki pun kita basuh sampai lihat ke posisi bawah lutut gini, perpanjangnya. 1, 2, 3, ya, dan doanya juga perhatikan. Allahumma tsabbit qadami wa qadamahu 'ala sirat yauma tazil fihil aqdam. Ya, kokohkan kakiku dan kakinya dia di atas siratal mustaqim di saat banyak kaki orang yang terjungkal masuk neraka. Kita doa seperti itu. Setelah dapat 3 kali kita tahlil. Lihat, tahlilnya nyela-nyelai menggunakan jelengking kiri tangan kita. Kita ambil dari bawah gini. Sebanyak 3 kali. Urutannya dari jempol ini, dari kaki sela-sela antara ini misalkan kakinya mayit ya. Jadi kita pakai tangan kiri kita. Jadi gini, loh, dari bawah gini. Kita sela-sela gitu. Cara nyela-nyelainya dari bawahnya kaki. Ini misalkan kakinya mayit. Dari arah kelingking sampai jempol. Gini, jalannya gini. 3 kali. Paham ya? Kalau sudah ganti kaki kiri. Kita basuh ya sampai juga di bawahnya lutut. Doanya juga Allahumma inni a'udzubika antazilla qadami wa qadamuhu ilan nar. Ini doa. Kalau sudah 3 kali disela-sela lagi. Cuma kebalikannya. Kalau ini kaki kiri ya, kebalikannya dari jempol sampai ke kelingking. Jadi urutannya terus gini. Kita gunakannya tetap menggunakan pakai apa? Kelingking tangan kiri. Jadi gini, loh. Ya. Selesai mewudui, sunnah bagi yang mewudui untuk doa. Menghadap kiblat, pandangan ke atas, tangan diangkat, doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi. Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawabin wa ja'alni wa iyyahu minal mutatahhirin. Kalau perempuan ya wa iyyaha, gitu aja ya. Wa ja'alni wa iyyahu min ibadikas shalihin birahmatika arhamar rahimin. Sunnahnya baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Di saat ini kita minta apa? Asisten itu buat campuran air dan sabun ini. Ini kita buka 1 tong itu kita buat campuran air. Karena ini berarti apa? Muqaddimah baru selesai. Muqaddimah. Sekarang baru memasuki memandikan inti. Orang tua istuwe. Jelas ya. Biasanya saat kita wudu ini asisten suruh buat air sabun ini kadang-kadangnya apa? 1 kurang. Nanti cara mandikan itu sebenarnya lebih gampang. Karena cara mandikan itu basuh gosok gitu aja.
Nah, biasanya kita ngelihat jam. Kalau jamnya masih panjang, kita buat pemandian itu yang paling utama adalah apa? Dengan 7 kali memandikan. 7 kali. Tahu? 7 kali itu dengan formasi 3-3-1. Ada formasinya. 3-3-1. Apa itu 3-3-1? 3 kali air sabun, 3 kali air bersih, terakhir 1 kali air campur kapur barus. Paham? Apa tadi? 3 kali air sabun, 3 kali air bersih, 1 kali air campur kapur barus. Buat seperti itu. Tapi kalau waktunya terlalu mepet, maka biasanya kita gunakan 1-1-1. Ya, jadi cuma 3 kali, bukan lagi 7 kali, tapi 3 kali itu formasi 1-1-1. 1 kali air sabun, 1 kali air bersih, 1 kali air kapur. Jelas? Paham enggak? Prakteknya sama persis seperti tadi, urutannya. Wajah, kepala, tangan kanan, kemudian tubuh kanan depan sampai kaki, tangan kiri, tubuh bagian depan kiri sampai kaki, punggung bagian kanan dan punggung bagian kiri. Itu satu maksudnya. Itu satu. Kalau 3 kali diulangi lagi yang kedua. Sama. Jadi sabunnya bagaimana? Sabun itu langsung urut 1, 2, 3 sabun. Kemudian 4, 5, 6 air bersih. Yang terakhir ke-7 air kapur. Prakteknya sama. Jelas enggak? Ya, jadi prakteknya persis sudah seperti itu tadi. Kalau tadi sudah tahu bagaimana urutannya gitu, ya prakteknya pun semacam itu. Nah, saat mandikan karena ini membutuhkan gosokan, makanya kita gunakan sarung tangan kedua. Itu. Setelah memaudu ini kita gunakan sarung tangan kedua. Jadi air sabun itu air satu ini campur sabun sampai nampak sabunnya itu dan berbusa. Itu langsung kita siramkan sambil kita gosok. Seperti tadi waktu penyabunan itu. Siram gosok seperti itu. Paham ya? Nah, sampai pokoknya punggung kiri. Di sini makanya asisten ini terus gilir. Ganti yang sana balik. Kita putar sana ganti asisten ini yang balik. Tuh. Terus macam itu. Paham ya? Nah, kita sekarang berapa? Niatnya mandi di mana? Kita biasanya menggunakan niat mandi itu bukan dari awal tadi, tidak. Kita belum niat mandi di awal tadi. Kita niat mandinya itu kapan? Di air bersih yang terakhir. Kalau 3 kali air bersih, berarti yang saat ketiga air bersih itu basuhan ke nomor berapa itu? Ketiga air bersih itu ke-6. Saat itulah kita baru niat memandikan. Nawaitul ghusla li hadzal mayyit. Paham? Jelas enggak? Baru kita niat nawaitul ghusla li hadzal mayyit. Saat air bersih yang kalau itu cuma 3, berarti air bersihnya kan cuma 1. Ya sudah, satu-satunya air bersih itulah yang kita waktu untuk niat. Paham? Nah, kalau air kapur kita nggak perlu untuk gosok. Karena ini basuhan aja, siraman. Karena siraman makanya apa? Jangan dari atas kain. Karena air kapurnya itu nggak bisa tembus ini. Sehingga apa? Nyiramnya langsung ke kulit. Jadi langsung ke kulit cukup disirami gini aja. Tangan, baju, nah ini sehingga apa? Untuk basuh yang bagian tubuh ini pun di bawah kain putih. Jadi bawahnya kain putih itu kita siram aja gini, rata. Itu untuk air kapur. Paham ya? Ganti juga demikian sampai termasuk bagian punggung kanan atau juga punggung yang bagian kiri. Nah, ada satu tips yang paling penting di sini. Ini terakhir ya. Setelah ini kalian bisa istirahat. Apa itu? Saat pembersihan yang di situ ada niat memandikan, air bersih yang terakhir ya. Ini kan dibalik ke sini. Coba ya. Balik muter wis wis. Saat muter semacam ini kan asisten dari sini kan baliknya kan. Ini kan punggung kiri ini kan adalah bagian terakhir saat mandikan. Ya, hitung 1, 2, 3 itu kan terakhirnya kan punggung kiri. Semuanya kan tadi ya, urutannya itu loh. Itu dapat 1 kan punggung kiri. Nah,
waktu di air bersih ini sebelum nanti berganti air kapur ya, di sini ini penting kan, miringkannya agak lebih sampai gini. Terus bagaimana? Ini kan awalnya si asisten kan megang mangkunya gini. Nah itu kita lepas, suruh lepas tangannya ini, suruh jangan dipangku. Nah supaya apa? Di sini kita ingin mengeluarkan air atau cairan atau najis atau apapun yang di mulut dan hidung. Minimal air yang masuk saat kita memandikan, tetap itu ada yang masuk. Nah itu kita keluarkan saat ini. Ini banyak air langsung keluar. Terkadang darah, kadang cairan, apalagi orang kena liver atau apa, itu cairan keluar. Ini yang dikhawatirkan saat kalau dikafani keluar kena kafan, itu najis. Nah kalau kafannya najis, masalahnya saat dibawa dari rumah ke masjid, loh yang di masjid sholatnya nggak sah. Paham? Nah ini berisikonya di sini. Makanya apa? Apalagi kena di atas keranda gini, keranda goyang-goyang, itu langsung itu banyak, sering terjadi. Terus bagaimana? Ini makanya kita miringkan gini. Sambil orang yang di sini kita minta untuk menekan perut dari belakang gitu. Tekan. Perutnya dari belakang. Nah, ini biasanya kalau orang keluar cairan itu banyak. Kita berapa kali sering. Setiap ditekan gini keluar dari ini. Setiap tekan keluar. Karena di sini masih tertahan di sini. Saat ditekan gini langsung keluar. Darah, kadang cairan. Itu kadang dari yang dari lambung, dari apapun. Itu cairan najis itu keluar. Nah, kalau sudah selesai kita nggak cukup, kita sucikan mulut dan hidungnya, terus sambil kita ngecek yang ada di dubur. Sehingga kita kadang kan pakai sarung tangan, kita cek pakai jari kita. Kadang di sini lebih banyak sering untuk keluar lagi kotoran. Nah, sehingga apa? Kita sucikan. Baru kita kembalikan, tinggal air kapur siram aja. Selesai. Ini yang nanti lebih banyak apa? Untuk aman dari keluar cairan dilakukan semacam ini. Itu kadang-kalanya ada yang cairan sampai kental banyak gitu. Itu banyak. Ya. Kalau semacam ini juga kita nggak perhatian, kita nggak ini. Biasanya apa? Yang gini-gini pastinya ditinggalkan. Mencet perut aja kadang nggak. Ya. Ini makanya apa? Kita harus betul-betul tadi yang syarat nomor 2 menganggap mayit orang tua. Kita baru sanggup mengerjakan kayak gini. Kalau enggak rata-rata gak sanggup. Ya, makanya kita berapa kali training mudin, ya selesainya sudah nggak mau melakukan seperti itu. Kenapa? Nggak sanggup. 2 jam lebih. Ya, karena apa? Biasa 15 menit, mentok paling lama setengah jam selesai. Ini harus 2 jam setengah harus baru selesai. Kalau nggak menganggap orang tua, ya. Sudah jelas ini? Paham nggak? Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri kita atas penjelasan dan bimbingan praktek mulai dari sakaratul maut sampai memandikan jenazah.